Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar tentang eksponen dan logaritma di matematika peminatan. Baru pertemuan pertama ya. Nah, kita akan belajar tentang definisi eksponen dan sifat-sifat eksponen. Nah, definisi eksponen adalah suatu bentuk perkalian dengan bilangan yang sama, kemudian diulang-ulang. Eksponen bisa juga kita kenal sebagai pangkat atau nilai yang menunjukkan derajat pangkat. Ini bentuk umum eksponensial. Jadi ada A dipangkatkan dengan N sama dengan A dikali A sampai N. Jadi A-nya itu dikalikan sebanyak N. Nah, untuk A-nya itu sama dengan bilang A itu adalah bilangan pokok dan N itu besar pangkat. Nah, ini ada sifat eksponen. Yang pertama, eksponen dengan bilangan 1 atau 0. Sifatnya itu N, sifatnya itu 1 pangkat N sama dengan 1. Jadi 1 dipangkatkan berapapun dia hasilnya tetap 1. Contohnya, 1 dipangkatkan dengan min 4 dia hasilnya tetap 1. Untuk yang 0 dipangkatkan dengan N itu sama dengan 0. Ada syaratnya yaitu N-nya itu harus lebih besar daripada 0. Jadi nggak boleh 0, nggak boleh juga kurang dari 0. Contohnya itu 0 pangkat 4, dia hasilnya itu 0. Nah, yang kedua ada sifat penjumlahan dan pengurangan eksponen. Jadi, sifat yang pertama ini adalah sifat yang penjumlahan. Misalkan ada P dikalikan dengan A pangkat M, terus ditambah dengan Q dikalikan dengan A pangkat M. Jadi, dia itu bisa disederhanakan menjadi buka kurung P plus Q dikalikan dengan A pangkat M. Karena dia ini bilangan pokoknya itu sama dan pangkatnya juga sama. Jadi, dia boleh disederhanakan. Untuk contohnya, misalkan P-nya itu sama dengan 7, Q-nya itu 4. Nah, jadi 7 sama 4-nya itu kita gabungin, lalu dijumlahin kan sesuai dengan ini operasinya. Berarti 7 tambah 4 berapa? 11. Terus 2 pangkat 2 hasilnya 4. Jadi 11 kali 4 hasilnya 44. Nah, terus yang ini yang pengurangan. Sama aja seperti penjumlahan, tetapi hanya beda di operasinya. Yang tadi ini penjumlahan, yang ini dia pengurangan. Jadi misalkan P-nya itu 14 dan Q-nya itu 8. Berarti 14 dikurang 8 dikalikan dengan 3 pangkat 2. 14 dikurang 8 adalah 6. 3 pangkat 2 itu adalah 9. Jadi 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 dikalikan 3 ya. Jadi 6 kali 9 hasilnya 54. Nah, sampai sini udah ada yang paham. Yang ketiga, ada perkalian dan pembagian eksponen. Nah, kalau yang ini dia pangkatnya itu beda. Jadi yang satu M, yang satu N. Jadi kalau dia bilangan pokoknya sama, tapi pangkatnya beda, dia itu hasilnya jadi A pangkat M plus N. Jadi contoh, misalkan 5A pangkat 3 dikalikan dengan 5 pangkat 4A. Jadi yang ini 5-nya nggak ada pangkatnya, atau bisa dibilang kita pangkat 1.
Yang ini 5-nya pangkat 4, berarti ini 5-nya dikalikan dengan 5 pangkat 1 dikalikan dengan 5 pangkat 4, jadi gini. 5 pangkat 1 dikalikan dengan 5 pangkat 4. Jadi dia itu hasilnya ini. 5 pangkat 1 plus 4. Kalau yang A berarti A pangkat 3 dikalikan dengan A pangkat 1. Jadi A pangkat 3 plus 1. Kita gabunginnya sesuai ya. Jadi kalau misalnya yang pembilang-pembilang, yang bilangan pokok, misalkan A sama A, B sama B, gitu ya. Berarti 5 pangkat 1 plus 4, berarti 5 pangkat 5. Terus yang ini, A-nya A pangkat 3 plus 1, jadi A pangkat 4. Begitu ya. Lalu ada sifat pembagian eksponen. Nah, yang ini misalkan A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Jadi dia pangkatnya itu dikurang kalau pembagian. Jadi A pangkat M plus N. Nah, contohnya ada 3 D pangkat 6 dibagi D pangkat 2. Karena 3 ini nggak ada temennya, ya kita diemin aja di sini. Lalu D-nya itu pangkatnya kita kurangin sesuai dengan sifat eksponen yang di pembagian. Berarti D pangkat 6 dikurang 2. Jadi hasilnya 3D pangkat 4. Lanjut, pemangkatan eksponen dan perkalian berpangkat. Nah, jadi misalkan ada kayak gini, A pangkat M, dia dikurungin terus dipangkatkan lagi. Berarti ini pangkatnya kita kalikan, yang di dalam sama yang di luar. Jadi A pangkat M kali N. Contohnya ada 4 pangkat 2, terus dipangkatkan lagi dengan 4. Berarti hasilnya itu 4 pangkat 2 dikalikan dengan 4. 2 kali 4 sama dengan 8. Jadi hasilnya 4 pangkat 8. Lebih bagus lagi diuraikan. Hasilnya 4 pangkat 8 itu berapa. Lalu yang ini ada A dikalikan dengan B, lalu dipangkatkan dengan N. Jadi ini satu-satu kita pangkatin. Misalkan berarti A dikali A pangkat N, baru dia dikalikan dengan B pangkat N. Jadi misalkan seperti ini, A-nya itu 5, B-nya itu A. Jadi 5A dipangkatkan dengan 3, jadi 5 pangkat 3 dan A pangkat 3. Hasilnya adalah 125A pangkat 3. Seperti itu ya. Nah, lanjut yang ini. Pelan-pelan ya. Ada A pangkat P dikalikan dengan B pangkat Q, lalu dia dipangkatkan lagi dengan N. Berarti dia sama-sama kayak seperti ini. Kalau ini nggak ada pangkatnya, kalau yang ini ada pangkatnya. Tinggal kita kalikan aja. Berarti A pangkat P kali N, baru dia dikalikan dengan B pangkat Q dikali N. Contoh. Nah, ini ada banyak. Ada 3 bilangan pokoknya. Yang pertama itu berarti X pangkat 4, terus dikalikan dengan Y pangkat 6, dikalikan dengan Z pangkat 2, lalu baru dipangkatkan dengan 2. Jadi ini kali ini pangkatnya, ini juga dikalikan dengan yang 6, yang ini juga dikalikan dengan 2. Berarti X pangkat
4 dikalikan 2, baru dikalikan dengan Y, pangkat 6 dikalikan 2, lalu dikalikan lagi dengan Z, pangkat 2 dikalikan dengan 2. 4 dikalikan 2 berapa? 8. 6 dikalikan 2, 12. Dan 2 dikalikan 2 hasilnya 4. Seperti ini. Jadi hasilnya X pangkat 8 dikalikan dengan Y pangkat 12 dikalikan dengan X pangkat 4. Lalu ada sifat eksponen pangkat pecahan. Yang ini ada A per B dipangkatkan dengan N. Jadi atas sama bawah sama-sama kita pangkatkan dengan N. Jadi A pangkat N per B pangkat N. Lalu ada contoh soal 7 per 8 dipangkatkan dengan 2. Berarti atasnya dipangkatkan 2, bawahnya dipangkatkan 2. Jadi hasilnya 7 pangkat 2 berapa? 49. 8 pangkat 2 yaitu 64. Jadi hasilnya 49 per 64. Nah, kayak yang tadi, ini nggak ada P sama Q-nya, yang ini ada P sama Q-nya. Berarti tinggal kita kaliin aja sama pangkat N-nya. Berarti atasnya kita kalikan dengan N, berarti A P kali N, lalu B pangkat Q dikalikan N. Nah, contohnya 3A pangkat 3 3A pangkat 3 per 5B pangkat 2 dipangkatkan dengan 3. Berarti ini satu-satu kita kalikan dengan pangkat 3. Yang ini 3 pangkat 1 dikalikan 3. Yang ini A pangkat 3 dikalikan dengan 3. Yang ini 5 pangkat 1 dikalikan dengan 3. B pangkat 2 dikalikan dengan 3. Berarti ini hasilnya 1 dikali 3 berapa? 3. 3 dikali 3, 9. Yang bawahnya 1 dikalikan 3 adalah 3. 2 dikalikan 3 adalah 6. Tinggal kita hasilin pangkatnya. 3 pangkat 3 berarti 3 dikalikan 3 dikalikan dengan 3. Hasilnya 27. A-nya tetap A pangkat 9. Yang ini 5 pangkat 3 berarti 5 dikalikan 5 dikalikan dengan 5. Hasilnya 125. B pangkat 6. Seperti itu. Nah, yang ini ada pangkatnya yang pecahan. Misalkan berarti di sifatnya itu ada A pangkat M per N. Nah, dia dibentuk jadi bentuk akar. Jadi akar N A pangkat M. Jadi contohnya 6 pangkat 2 per 3 itu sama dengan akar 3 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 berapa? 36. Berarti 36 akar 3. Yang keenam ada sifat eksponen pangkat 0 dan bilangan negatif. A dipangkatkan dengan 0 itu sama dengan 1. Syaratnya A-nya itu nggak boleh sama dengan 0. Jadi nggak boleh, misalkan 0 pangkat 0 itu dia nggak boleh. Nah, ini contoh. Min 2 A pangkat 0. Karena yang dipangkatkannya A, berarti dia hasilnya
A pangkat 0 itu sama dengan 1 ya. Berarti min 2 dikalikan dengan 1 yaitu min 2. Nah, yang ini pangkatnya minus. Gimana caranya? Nah, pakai sifat yang ini. A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Biar pangkatnya nggak minus. Berarti caranya itu dengan ini ya. Dijadiin 1 per A pangkat N. A-nya juga nggak boleh sama dengan 0. Contohnya, misalkan 1 pangkat min 3. Berarti kita ubah jadi 7 pangkat min 3. Berarti kita ubah jadi 1 per 7 pangkat 3. 7 pangkat 3 hasilnya 343. Nah, yang ini pecahan dan pangkatnya dia minus. Berarti kita tinggal, biar pangkatnya nggak minus, berarti B-nya kita naikkan ke atas dan A-nya jadi ke bawah. Jadi B per A pangkat N. Contoh, 4 per 5 min 2, berarti biar pangkatnya nggak minus, berarti jadi 5 per 4 pangkat 2. Sama-sama di pangkat 2, pakai sifat eksponen yang sebelumnya. Nih, pakai sifat eksponen yang pangkat pecahan, atas sama bawah sama-sama dikalikan dengan pangkat. Berarti jadi 25 per 16. 5 pangkat 2 dan 4 pangkat 2. Jadi 25 per 16. Nah, ini ada contoh soal. Adit dan Aji sedang melakukan percobaan perkalian dengan eksponensial. Adi mempunyai kartu bernomor 2 sebanyak 5 lembar. Dan kartu bernomor 3 sebanyak 2 lembar. Ini Adit yang punya, yaitu punya kartu nomor 2-nya itu sebanyak 5 lembar. Nomor 3-nya itu 2 lembar, ingat. Lalu Aji mempunyai kartu bernomor 2. Tadi Adit, sekarang Aji. Aji mempunyai kartu bernomor 2 sebanyak 3 lembar. Dan kartu bernomor 3 sebanyak 1 lembar. Jika kartu nomor 2 dimisalkan dengan kartu P, kita misalin kartu nomor 2-nya itu P, terus nomor 3-nya itu kita misalkan sebagai kartu Q. Maka tentukan nilai beberapa operasi berikut perkalian kartu P milik Adit. Perkalian kartu P milik Adit dibagi oleh perkalian kartu P milik Aji. Berarti kalau kartu P itu yang mana? Kartu P itu yang nomor 2. Berarti kita kerjain dulu yang A ya. Nah, perkalian kartu P milik Adit adalah 2 pangkat 5. Jadi kartu bernomor 2-nya itu sebanyak 5 lembar. Kartunya bernomor 2, banyaknya 5 lembar. Dan milik Aji adalah kartu nomor 2, banyaknya itu yang punya Aji 3 lembar. Maka didapat pembagiannya adalah 2 per 5 dibagi dengan 2 pangkat 5 dibagi dengan 2 pangkat 3. Nah, pakai sifat eksponennya pembagian. Berarti 2 pangkat 5 dikurang 3. Kalau pembagian ingat, pangkatnya dikurangin. Berarti 5 dikurang 3 berapa? 2. Berarti 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 dikalikan 2, hasilnya adalah 4. Yang B, perkalian kartu Q milik Adit dikalikan oleh perkalian
kartu Ki milik Aji. Yang ini kartu Ki-nya dikaliin sama kartu Ki-nya milik Aji. Kartu Ki-nya itu adalah nomor 3 yang punya Adit sebanyak 2 lembar dan nomor 3 yang punya Aji sebanyak 1 lembar. Nah, berarti nomor 3 sebanyak 2 lembar dan nomor 3 sebanyak 1 lembar. Nah, kenapa nggak ditulis pangkat 1? Karena biar mudah aja, dia jadi kita tulisnya 3 aja. Jadi dikalikan berarti pangkatnya di apa? Ditambah. Jadi 3 pangkat 2 dikalikan 3, kita bilang aja 3 pangkat 1 sama dengan 3 pangkat 2 plus 1. Jadi 2 plus 1 sama dengan 3, berarti 3 pangkat 3, yaitu 3 dikalikan 3 dikalikan 3, hasilnya 27. Nah, yang C apa nih? Jika M adalah hasil dari poin A dan N, jika M adalah hasil dari poin A, yang ini kita misalkan sama dengan M. Nah, yang B itu kita sama dengan N. Nah, ditanyakan, maka tentukanlah nilai M pangkat 2 dikalikan N, tutup kurung min 1. Yang ini sama dengan N. Nah, berdasarkan hasil poin A dan B di atas, M-nya itu 4, N-nya itu 27. Maka tentukan nilai M pangkat 2 dikalikan N pangkat min 1. Kita substitusikan M-nya berapa? 4. N-nya 27 pangkat min 1. Ini kan M pangkat 2, berarti 4 pangkatkan 2 hasilnya 16. Nah, ini 16 dikalikan 27 hasilnya 432 pangkat min 1. Biar pangkatnya nggak minus, berarti kita pakai sifat eksponen yang ini ya, A pangkat min N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Berarti ini gimana? Jadi 432 pangkat min 1 hasilnya 1 per 432. Untuk pertemuan kali ini seperti itu. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.